Mas Bastian nanya, Mas ini nanti bisa ada reply-nya awal dari ini dari udah ya? Oke. Sip. Oke. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Silakan ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau misalnya bingung. Oke. Selanjutnya saya akan ke menu selanjutnya. Nah, jadi teman-teman kalau yang menggunakan toko online di bagian bawah ini ada yang namanya info pengiriman, ada yang namanya info pembayaran. Info pengiriman ini adalah kurir atau ekspedisi apa yang kita gunakan. Jadi logonya itu bisa kita tampilkan di sini. Kemudian info pembayaran itu bank apa saja yang kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk info pengiriman atau kurir itu bisa teman-teman gunakan klik tampilan web, kemudian info shipping. Nah, teman-teman tinggal upload fotonya, tinggal klik add file, cari misalnya saya mau ada shipping, saya masukkan JNE. Kalau sudah masuk, teman-teman tinggal klik start, kemudian simpan data. Nah, data berhasil diedit berarti sudah masuk. Saya ulangi lagi, tinggal klik add file. Nah, saya mau masukkan tiki nih ya. Klik tiki, logonya, gambarnya, klik start. Kemudian simpan gambar. Sorry, simpan data. Nanti kalau ada data berhasil diedit berarti tandanya websitenya, gambarnya tadi sudah diupload. Kita cek ya. Oke, sudah terupload juga. Nah, tinggal teman-teman tinggal cari gambarnya aja sesuai yang bagus, yang seperti apa. Oke, tinggal teman-teman masukkan ke yang tadi. Nah, kemudian info pembayaran gimana? Info pembayaran itu ada di tampilan web. Kemudian ada info payment. Info payment, teman-teman bisa sama seperti tadi, tinggal klik add file, kemudian pilih. Misalnya tadi BCA. Ini BCA udah ya. Tinggal add file, mandiri. Klik start. Nah, kalau sudah, klik simpan data. Nanti akan muncul di sini. Nah, mandiri sudah muncul, BCA juga sudah muncul. Kayak gitu. Nah, sekarang logonya sudah ada, info pengiriman, ada info pembayaran. Sekarang Mas, gimana caranya ngisi si nomor rekeningnya nih Mas? Ini juga gimana cara setting si ongkirnya Mas? Nah, yang pertama kalau nomor rekening, teman-teman tinggal klik tampilan web, kemudian informasi akun bank. Informasi akun bank ini teman-teman bisa klik tambah data, kemudian masukkan misalnya tadi Mandiri. Berarti Bank Mandiri ya. Terus nomor rekening misalnya atas nama siapa, misalnya nama Novandi, KCP Manggarai. Nah, lalu tinggal simpan. Oke, gitu. Nanti kalau misalnya ada yang melakukan transaksi akan langsung diarahkan ke sana. Seperti itu. Kemudian tadi informasi akun bank sudah. Nah, untuk ongkir, teman-teman tinggal ke pengaturan produk, lalu setting ongkir, terus setting ongkir lagi. Nah, teman-teman tinggal pilih nih, misalnya pakai apa? Misalnya tadi pakai JNE, tinggal klik tiki. Nah, tinggal JNE pilih. Di Webaktes sudah ada 7 ekspedisi yang teman-teman bisa pilih. Dan ini terintegrasi dengan rajaongkir.com yang sudah memiliki database ini semua. Jadi sudah otomatis terintegrasi dengan mereka. Kemudian pilih provinsinya. Saya misalnya dari Jakarta atau Jakarta Selatan. Lalu simpan data. Nah, kalau sudah seperti ini, data berhasil edit, itu tandanya teman-teman sudah terintegrasi ongkos kirimnya dengan kurir-kurir atau jasa ekspedisi yang telah di checklist sebelumnya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan?
Silakan bila ada yang teman-teman ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Oke, webinar ini kemungkinan besar hanya akan sampai jam 9 seperti itu. Jadi silakan lakukan pertanyaan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pertanyaan atau oke, ini saya coba bacain pertanyaan lagi ya. Dari Mas Juna, Mas ini toko online-nya, database-nya, ongkir JNE-nya update online nggak Mas? Nah tadi saya sudah sebutkan, JNE-nya ini atau kurir yang lainnya itu sudah terintegrasi dari ongkir yang memiliki database ke semua jasa pengiriman yang tampil tadi. Nah, terus kalau misalnya update gimana Masnya? Kalau misalnya update terus itu di Raja Ongkirnya diupdate, pasti akan diupdate juga. Dan pengalaman kami ketika ada update, itu di Raja Ongkir langsung update. Otomatis kita akan terupdate juga. Terus ada Mas Kuswoyo bertanya, mengapa saat ganti tema toko online, saya template-nya tidak ikut ganti? Nah, itu coba dicek dulu Mas. Mas coba log out dulu, kemudian login kembali. Dan pastikan Mas sudah request untuk ganti desain web di ticketing support. Jadi kalau misalnya sudah request, misalnya Mbak, Mas saya ingin ganti ke tema toko online. Nah nanti kalau sudah dapat replay, website itu sudah diganti, Mas Kuswoyo itu tinggal log out, kemudian login kembali. Nah kemudian klik ganti desain web. Oke, jadi setelah ada notif kalau misalnya sudah diganti, silakan log out, kemudian login kembali, kemudian klik ganti desain web dan pilih template-nya. Itu langsung berubah. Karena kalau misalnya sudah dirubah nih notifnya, teman-teman nggak pilih template, template-nya masih pakai yang lama, walaupun di halaman utamanya itu masih udah berganti menjadi toko online. Jadi harus pilih template lagi. Seperti itu. Ada dari Mas Basuki masalah request email. Kalau misalnya mau request email Mas Basuki, tinggal saya share screen aja ya. Kalau untuk Mas Basuki saya coba jawab pertanyaannya, saya pakai share screen. Oke. Nah, kalau misalnya tadi mau request email, langsung klik request email, tinggal request email baru, tinggal masukkan nama emailnya, belakangnya sudah otomatis mengikuti. Misalnya mau info, langsung klik submit aja. Nanti ada request, nah ini dia prosesnya gimana. Nanti kalau misalnya sudah ada, langsung ada passwordnya, di keterangannya ada passwordnya. Kayak gitu. Clear ya Mas Basuki. Lalu saya coba